Menanam itu bisa di mana saja, yang ditanam pun bisa beragam. Dengan teknologi pertanian yang semakin berkembang, sekarang tanaman-tanaman dataran tinggi bisa ditanam di dataran rendah dan sebaliknya. Bahkan entitas tanaman khas dari suatu negara bisa ditanam di negara lain. Misalnya tanaman-tanaman khas Indonesia sudah banyak yang bisa ditanam di negara lain. Begitu juga dengan tanaman-tanaman tropis lainnya yang sudah banyak dikembangkan di negara-negara di luar negara tropis. Kemajuan teknologi pertanian ini bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh petani. Sekarang para petani kita bisa menanam berbagai komoditas, baik itu komoditas lokal maupun komoditas dari daerah lain, dari negara lain. Salah satu yang coba kita terapkan dengan skala kecil adalah budidaya tanaman bawang merah. Beberapa waktu lalu saya juga pernah membagikan bagaimana proses penyemaian bawang merah ini, teknik semai bawang merah untuk skala kecil, skala rumahan dengan bibit dari umbi yang kita peroleh dari pasar atau dari dapur sendiri. Dan kali ini saya akan membahas beberapa hal mengenai hasil daripada budidaya bawang merah yang saya lakukan di media seperti ini. Jadi bawang merah kita tanam di polybag dan hasilnya seperti ini. Nah, berkaitan dengan budidaya bawang merah yang saya lakukan di dalam polybag, ada beberapa catatan penting yang harus saya sampaikan. Mulai dari awal sampai akhir pada masa mendekati panen, seperti pada tanaman yang ada di depan kita ini. Perlu diketahui, tanaman bawang merah yang saya tanam di polybag ini awal semainya sekitar 50 batang, kurang lebih 50 batang yang saya semai, sukses semai. Kemudian saya pindahkan ke dalam media polybag, ke dalam polybag seperti ini, polybag ukuran kecil, panggung ya seperti ini. Dari 50 batang bawang merah yang saya tanam tersebut, ternyata tidak semua tumbuh baik dan bisa sampai panen. Ternyata dari sekian banyak bawang merah yang saya tanam tersebut, sebagian besar tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik sampai usia seperti ini. Dari 50 tanaman hanya tersisa sekitar 10 tanaman, jadi sekitar 40 tanaman lebih tidak bisa berkembang, bahkan mati. Dan ini salah satu contoh yang hasilnya cukup baik. Namun ini belum bisa dipanen, masih seperti ini, umbinya masih mulai terbentuk. Seperti ini, ada juga yang kedua, yang ketiga seperti ini. Keempat dan kelima, ya sekitar 10 batang yang bisa bertahan hidup sampai sekarang, dan beberapa di antaranya sudah siap panen. Dari hasil ini saya bisa menyimpulkan catatan pertama, yaitu mengenai pemilihan bibit. Kenapa bisa dari 50 batang lebih hanya tersisa 10 batang? Ternyata identifikasi pertama adalah mengenai pemilihan bibit. Penyebab utama kegagalan pada penanaman ini adalah bibit kita pilih dari umbi yang masih segar
atau yang masih baru dipanen. Nah, itu ternyata walaupun pertama disemai bisa tumbuh dengan bagus, namun setelah tumbuh membentuk daun, kemudian akhirnya layu lalu mati. Seperti sudah siap dipanen, keadaannya seperti itu. Jadi sebagian besar seperti itu sehingga tersisa hanya sekitar 10 batang. Kemudian yang kedua, catatan penting yang kedua adalah mengenai kebutuhan air. Pada awal-awal penanaman bawang merah yang saya lakukan di polybag ini masih banyak curah hujan masih cukup tinggi, dan ternyata hal itu juga mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan tanaman bawang merah yang ada di polybag yang saya tanam ini. Dan pada akhirnya pertumbuhan bawang merah yang saya tanam tidak bisa seragam dan mengalami terhambat, pertumbuhannya tidak cepat, dan hasilnya juga masih tetap kurang memuaskan. Untuk catatan yang ketiga, yaitu mengenai masa panen. Masa panen, menurut beberapa literatur yang saya baca, bahwa menanam bawang merah dengan bibit umbi itu bisa lekas panen atau lebih cepat panen. Dan saya telah membuktikan memang benar bahwa penanaman bawang merah melalui bibit umbi itu bisa lebih cepat panen. Ini usia sekitar 2 bulanan, 1 sampai 2 bulan ya. Jadi hasilnya sudah bisa mulai dipanen. Beberapa sudah terbentuk umbi dengan sempurna dan batangnya mulai layu. Ini mengindikasikan bahwa proses penanaman atau umur usia panen daripada bawang merah yang ditanam dari umbi itu memang lebih cepat dari bawang merah yang ditanam melalui biji atau benih biji. Dengan begitu ini bisa menjadi catatan khusus untuk kita ke depannya, bagaimana kita akan membudidayakan bawang merah untuk kebutuhan rumah dan juga kebutuhan lingkungan di sekitar kita. Berikutnya yang juga penting untuk kita ketahui adalah bahwa untuk penanaman sistem tumpang sari seperti ini, kita harus benar-benar memastikan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman tercukupi. Kalau tidak, maka pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang kita tanam tidak akan bisa maksimal dan tidak akan bisa mencapai usia panen sesuai dengan apa yang direncanakan atau apa yang dikehendaki sebelumnya. Maka dari itu, jika kita ingin budidaya bawang merah dengan sistem tumpang sari, kita harus benar-benar memperhatikan masalah pemupukan atau nutrisi pada media tanam. Nah, itulah tadi sedikit update kita kali ini mengenai hasil budidaya bawang merah di polybag dengan sistem tumpang sari dengan cabai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pertimbangan dan referensi kita bersama yang ingin belajar berkebun sayur di pekarangan sekitar rumah. Itu saja, sampai bertemu pada video-video saya berikutnya. Terima kasih.